Bayangkan sebuah bangsa yang dipisahkan oleh garis imajiner. Sebuah keluarga yang terpecah karena ideologi. Sebuah tanah air yang menjadi medan tempur antara dua kekuatan besar dunia. Inilah kisah perang Korea, sebuah konflik berdarah yang tak hanya membelah semenanjung Korea, tetapi juga memicu perang dingin yang mengguncang seluruh planet. Sebelum kita masuk ke dalam gejolak konflik, kita harus mundur ke masa sebelum pecahnya perang. Korea adalah satu bangsa yang berada di bawah kekuasaan Jepang selama lebih dari 35 tahun. Sejak tahun 1910 hingga kekalahan Jepang di akhir Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Selama periode ini, identitas dan budaya Korea ditekar, bahasa Korea dilarang di sekolah-sekolah, dan rakyat Korea dipaksa untuk mengadopsi nama Jepang. Ketika Jepang menyerah, kekuatan sekutu Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi Korea menjadi dua zona pendudukan. Di utara, Uni Soviet mengambil kendali. Di selatan, Amerika Serikat. Garis pembatasnya adalah paralel ke-38 atau yang dikenal sebagai garis lintang 38 derajat. Garis ini awalnya bersifat sementara. Namun seperti yang kita tahu, tak ada yang lebih permanen dari hal yang katanya sementara. Tahun-tahun 1948, dua negara resmi terbentuk. Di selatan berdirilah Republik Korea yang dipimpin oleh Syman Rhee, seorang nasionalis anti-komunis. Rhee, yang telah lama tinggal di pengasingan selama pendudukan Jepang, kembali ke Korea dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Di utara berdirilah Republik Rakyat Demokratik Korea yang dipimpin oleh Kim Il-sung, seorang komunis yang mendapat dukungan penuh dari Uni Soviet dan Tiongkok. Kim Il-sung, seorang pejuang gerilya anti-Jepang, dipilih oleh Soviet untuk memimpin rezim baru di utara. Kedua pemimpin mengklaim berhak atas seluruh wilayah Korea. Kedua pihak merencanakan reunifikasi, namun dengan cara mereka masing-masing. Tidak ada kompromi, yang ada hanyalah penantian waktu. Ketegangan di perbatasan meningkat. Insiden bersenjata kecil sering terjadi, dan propaganda dari kedua sisi semakin memanas. Tanggal 25 Juni tahun 1950, penantian itu berakhir. Pasukan Korea Utara menyeberangi paralel ke-38 dan menyerang Korea Selatan. Perang dimulai. Invasi ini begitu cepat dan brutal. Pasukan Korea Utara yang didukung tank Soviet berhasil merebut Seoul hanya dalam 3 hari. Tentara Korea Selatan yang kurang terlatih dan kurang persenjataan tidak mampu menahan gempuran ini. Dalam waktu singkat, pasukan selatan terdesak mundur hingga ke Pusan di ujung tenggara. Nasib Korea Selatan tampak hampir tamat. Syman Rhee dan pemerintahannya terpaksa mengungsi, sementara rakyat sipil berjuang untuk bertahan hidup di tengah kekacauan perang. Dunia mengawasi dengan cemas, khawatir akan jatuhnya domino pertama dalam ekspansi komunisme di Asia. Namun dunia tak tinggal diam. Amerika Serikat yang melihat ini sebagai penyebaran komunisme, segera meminta intervensi militer. Dewan Keamanan PBB tanpa veto dari Uni Soviet yang saat itu sedang memboikot mengeluarkan resolusi untuk membantu Korea Selatan. Terbentuklah pasukan multinasional di bawah bendera PBB dipimpin oleh Jenderal Douglas MacArthur, pahlawan Perang Dunia II yang terkenal. Bulan September tahun 1950, MacArthur meluncurkan operasi amfibi di Incheon, sebuah serangan yang brilian dan tak terduga. Pasukan PBB mendarat di belakang garis pertahanan Korea Utara, memotong jalur suplai mereka. Seoul berhasil direbut kembali. Pasukan PBB dan Korea Selatan kemudian mendorong pasukan utara hingga melampaui paralel ke-38, bahkan sampai mendekati perbatasan Tiongkok. Untuk sesaat, tampaknya reunifikasi Korea di bawah pemerintahan Seoul akan segera terwujud. Langkah ini memicu reaksi keras dari Tiongkok. Mao Zedong tak bisa membiarkan pasukan Amerika berada di perbatasan mereka, maka ratusan ribu pasukan sukarelawan rakyat dari Tiongkok melintasi Sungai Yalu dan menyerbu pasukan PBB. Mereka bergerak di malam hari, memanfaatkan medan pegunungan yang sulit, dan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa.
Kekuatan mereka begitu besar dan serangan mendadak membuat pasukan PBB mundur kembali. Sekali lagi, Seoul jatuh ke tangan komunis. Ini menjadi titik balik yang menentukan perang menjadi semakin brutal, berkepanjangan, dan tanpa pemenang. Musim dingin yang ekstrem menambah penderitaan para prajurit dan warga sipil. Banyak tentara PBB yang terjebak dan tewas dalam cuaca beku yang ekstrem. Tahun 1951 hingga tahun 1953. Medan perang berpusat di sekitar garis paralel ke-38, serangan demi serangan terjadi, namun tak ada kemajuan signifikan. Front tetap. Pertempuran berubah menjadi perang posisi. Seperti Perang Dunia I Parit, ranjau, dan kehilangan ribuan nyawa demi meter. Bukit-bukit strategis seperti Fort Chop Hin menjadi saksi pertempuran berdarah yang berlangsung berhari-hari hanya untuk memperebutkan beberapa ratus meter tanah. Di tengah medan perang yang membeku, para diplomat mulai mencari jalan damai. Negosiasi dimulai di Kaesong pada Juli tahun 1951. Kemudian pindah ke Panmunjom. Namun, proses ini berjalan alot. Sementara para diplomat berdebat, pertempuran terus berlanjut di garis depan. Ribuan nyawa terus melayang sementara pena-pena diplomat menari di atas kertas perjanjian. Akhirnya, setelah negosiasi yang panjang, tanggal 27 Juli tahun 1953 ditandatangani perjanjian gencatan senjata. Tapi, hanya gencatan senjata, bukan perdamaian resmi. Garis demarkasi militer pun ditetapkan yang kini kita kenal sebagai DMZ, kawasan bebas militer sepanjang 250 km dan selebar 4 km. Perjanjian ini ditandatangani oleh perwakilan dari Komando PBB, Korea Utara, dan Tiongkok. Namun, Lee Seung-gi menolak untuk menandatanganinya, masih berharap untuk menyatukan Korea dengan kekuatan militer. Perang berhenti. Namun luka yang ditinggalkannya belum pernah benar-benar sembuh. DMZ menjadi simbol pemisahan yang menyakitkan. Membelah keluarga, memisahkan saudara dari saudara, anak dari orang tua. Ribuan orang Korea terjebak di sisi yang salah dari perbatasan. Tak pernah bisa kembali ke kampung halaman mereka. Perang Korea menyebabkan lebih dari 3 juta korban jiwa, mayoritas warga sipil. Korea hancur, ekonomi luluh, dan jutaan keluarga terpisah hingga hari ini. Kota-kota rata dengan tanah, infrastruktur hancur, dan ladang-ladang pertanian rusak akibat pertempuran dan pengeboman. Di level global, perang ini memperdalam konflik perang dingin antara blok barat dan timur. Amerika Serikat semakin yakin akan teori domino komunisme, sementara Uni Soviet dan Tiongkok memperkuat aliansi mereka. Ini juga memperkuat militerisasi global dan mempercepat terbentuknya aliansi seperti EETO dan perjanjian SIETO di Asia. Anggaran pertahanan negara-negara di seluruh dunia meningkat drastis. Industri persenjataan berkembang pesat. Dan doktrin-doktrin militer baru dikembangkan berdasarkan pengalaman di Korea. Kini, lebih dari 70 tahun kemudian, Korea masih terbelah. Korea Selatan tumbuh menjadi negara demokratis yang makmur, rumah bagi teknologi dan budaya pop. Seoul berubah dari kota yang hancur akibat perang menjadi metropolis modern yang gemerlap. Perusahaan Korea Selatan seperti itu dan yang menjadi pemain baltan. K-pop dan drama Korea menjadi fenomena budaya di seluruh dunia. Sementara Korea Utara tetap menjadi negara tertutup di bawah dinasti Kim yang memerintah dengan tangan besar. Pyongyang, ibu kota Korea Utara, menjadi kota yang terisolasi dari dunia luar. Rakyat Korea Utara hidup di bawah pengawasan ketat dengan akses terbatas ke informasi dari luar. Program nuklir Korea Utara menjadi sumber ketegangan internasional yang terus-menerus. DMZ masih dijaga ketat. Setiap hari, tentara berdiri saling menatap dengan senapan siap tembak. Kawat berduri, ranjau darat, dan sistem pertahanan canggih memenuhi zona ini. Namun, ironisnya, DMZ juga menjadi surga bagi flora dan fauna langka yang berkembang di wilayah yang tak tersentuh manusia. Selama puluhan tahun, dan dunia menunggu. Akankah suatu hari dua Korea bisa bersatu kembali?
Beberapa upaya rekonsiliasi telah dilakukan, seperti pertemuan keluarga yang terpisah dan proyek ekonomi bersama. Namun, perbedaan ideologi dan sistem pemerintahan yang terlalu besar masih menjadi penghalang utama. Perang Korea sering disebut The Forgotten War, perang yang terlupakan. Terhimpit di antara narasi besar Perang Dunia II dan kontroversi Perang Vietnam, Perang Korea seringkali luput dari perhatian sejarah populer. Namun bagi rakyat Korea, itu adalah luka yang terus menganga. Sebuah pengingat bahwa perang saudara bukan hanya tentang pertempuran senjata, tapi tentang kehancuran keluarga, tanah air, dan harapan. Semoga kita belajar dan tak mengulangi sejarah yang sama. Kisah Korea adalah peringatan keras tentang bahaya polarisasi ideologi, intervensi asing dalam konflik lokal, dan konsekuensi jangka panjang dari keputusan-keputusan yang diambil dalam masa krisis. Ini juga mengingatkan kita akan pentingnya diplomasi, kompromi, dan pemahaman lintas budaya dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.